Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini terambil dari Keluaran pasal 11 ayat 8 sampai 10. Perikopnya masih sama dengan kemarin dan judul renungan kita pagi ini adalah dampak kekerasan hati. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa, semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan penuh kemarahan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizatku bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak melepaskan orang Israel dari negerinya. Saudara, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, di sini dijelaskan bahwa Musa menjelaskan kepada Firaun apa yang akan terjadi setelah tulah ke-10 menimpa Mesir. Para pegawai Firaun akan sujud menyembah dan memohon kepada Musa agar membawa bangsa Israel pergi dari Mesir. Lalu dengan penuh kemarahan Musa pergi meninggalkan Firaun karena dia ternyata tetap berkeras hati meskipun sudah diperingatkan berkali-kali. Setelah itu Tuhan berbicara lagi kepada Musa bahwa Firaun tidak akan mendengarkan dia. Meskipun Musa dan Harun sudah menunjukkan banyak mukjizat sebelumnya, tapi dia akan tetap mengeraskan hati. Oleh sebab itu Tuhan pun menyerahkan Firaun di dalam kekerasan hatinya. Saudara, jika kita melihat sistem pemerintahan saat itu, maka Mesir dikuasai sepenuhnya oleh raja yang juga dianggap sebagai dewa. Semua keputusan berada di tangan Firaun dan rakyat harus tunduk sepenuhnya. Jika rakyat sujud kepada orang lain selain raja, maka tindakan itu dianggap sebagai penghinaan besar. Di ayat yang kita baca, dijelaskan bahwa ketika pegawai kerajaan sujud kepada Musa, maka hal ini menunjukkan bahwa Firaun sudah kehilangan keyakinan sebagai dewa dan kehilangan otoritasnya sebagai raja. Nah, Firaun merasakan bukan hanya kerugian untuk dirinya sendiri, tapi tindakan Firaun juga menyebabkan penderitaan yang besar bagi rakyat Mesir. Mereka sudah mengalami 9 tulah yang memakan banyak korban, menghancurkan ekonomi, kesehatan, dan juga kehidupan mereka. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekerasan hati itu dapat membawa kehancuran, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Saudara yang terkasih, situasi buruk yang dialami oleh Firaun ini juga bisa terjadi saat ini. Jika kita berkeras hati dan mengabaikan prinsip kebenaran firman Tuhan, maka hal itu bisa membawa dampak yang buruk, bahkan kehancuran. Dampak ini bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membawa penderitaan untuk orang lain. Misalnya jika ada orang tua yang berkeras hati dan tidak mau mengampuni anaknya yang pernah melakukan kesalahan, maka akibatnya hubungan antar keluarga bisa menjadi dingin dan juga dipenuhi dendam. Atau jika ada seorang pimpinan yang tidak mau mendengar masukan dari karyawannya, sehingga perusahaan kemudian mengalami kerugian, maka akibatnya dia akan kehilangan kepercayaan dari karyawannya, dan karyawannya pun akan mengalami kesulitan. Nah, saudara, mengeraskan hati dan menolak kebenaran firman itu pada akhirnya akan membawa kehancuran, baik untuk diri sendiri ataupun juga orang lain. Sebaliknya, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk rendah hati dan taat kepada kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Dalam hal apa sajakah kita masih mengeraskan hati dan sulit untuk taat pada kehendak Tuhan? Saudara, mari datang kepada Tuhan dan membawa semua hal tersebut di dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan supaya kita menyadari bahwa mengeraskan hati dan menolak kebenaran firman itu pada akhirnya akan membawa kehancuran, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dan kiranya Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan agar mampu sepenuhnya taat kepada Tuhan.
Saudara ingatlah bahwa kekerasan hati itu bukan tanda kekuatan, tapi awal dari kehancuran. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dan terima kasih karena pagi hari ini kami bisa memulai satu hari yang baru lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menegur dan mengingatkan kami agar kami tetap rendah hati dan juga taat pada kehendak Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin kami, supaya setiap hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami tetap bergantung pada kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan sehingga apapun tantangan yang kami hadapi di depan, kami bisa tetap taat pada kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.